Malam itu, suasana reuni kuliah dipenuhi dengan tawa dan nostalgia di tengah-tengah keramaian. Windy tengah duduk seorang diri menikmati momen tersebut sembari tersenyum melihat teman-teman lamanya. Tiba-tiba saja seorang pria dengan percaya diri mendekatinya. Windy, gimana kabar kamu, Win? Sendirian aja nih, sapa Rizky dengan senyum yang selalu berhasil memikat hati seorang wanita. Windy pun menoleh dan mengangguk. Iya, ini lagi menikmati suasana nih. Percakapan mereka yang awalnya ringan dan santai ternyata mengungkap banyak kesamaan. Meski Rizky terkenal sebagai playboy, Windy pun merasa nyaman berbicara dengannya tanpa disadari obrolan yang dimulai dari nostalgia sekolah berlanjut hingga topik-topik lebih pribadi. Malam itu, mereka berdua pun yang sama-sama belum memiliki pasangan memutuskan untuk menjalin kasih. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja dan tak terasa 4 tahun telah berlalu. Cinta mereka semakin kuat hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Rizky yang bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan besar memberikan kehidupan yang nyaman bagi Windy. Sementara itu, Windy dengan usahanya menjual kosmetik secara online menambah kesibukan dan juga kebahagiaannya. Awal pernikahan mereka penuh dengan cinta dan juga tawa. Windy yang tinggal bersama Rizky dan ibu mertuanya yang bernama Wati merasa diterima dengan sangat hangat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, apa yang nampak sempurna perlahan-lahan mulai berubah tanpa disadari. Kebahagiaan mereka yang dulu begitu nyata mulai terkikis oleh hal-hal yang tidak terduga. Apa yang menanti di depan sana hanya waktu yang akan menjawabnya. Hari itu menjadi salah satu momen yang tak pernah terlupakan bagi Windy setelah resmi menikah dengan Rizky. Kini tiba saatnya dia untuk benar-benar memulai kehidupan barunya sebagai seorang istri. Mereka berdua baru saja tiba di rumah yang akan mereka tinggali bersama. Sebuah rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Rizky bersama ibunya. Begitu pintu terbuka, Windy pun langsung disambut oleh senyum hangat mertuanya. Selamat datang di rumah kami, ucapnya Bu Wati lembut sembari merangkul menantunya itu. Semoga kamu merasa betah di sini ya. Windy pun tersenyum meski di dalam hatinya ada sedikit rasa gugup. Terima kasih banyak ya Bu. Pokoknya Windy akan berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Bu Wati pun mengangguk, matanya penuh dengan perhatian menyapu wajah. Tentu saja sayang, kamu bagian dari keluarga ini. Sekarang semoga kita bisa saling mendukung ya. Windy pun mengangguk pelan, merasa sedikit lega dengan sambutan hangat dari ibu mertuanya. Meski demikian ada rasa tegang yang belum sepenuhnya hilang. Ya, ini adalah pertama kalinya bagi Windy akan tinggal satu atap dengan ibu mertuanya. Tentu saja ada banyak sekali hal yang perlu ia pelajari dan adaptasi saat Windy dan Rizky mulai membawa barang-barang masuk ke dalam kamar mereka. Mertuanya pun ikut membantu menunjukkan di mana segala sesuatu seharusnya ditempatkan. Oh iya, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang perlu kamu tanyakan, tanyakan saja ya Win, ujar mertuanya kepada Windy. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu, jawab Windy dengan sopan. Setelah semuanya beres, mereka bertiga pun kumpul di ruang keluarga. Rizky duduk di samping Windy sembari menggenggam tangannya dengan erat. Senang rasanya bisa berkumpul seperti ini, ucap Rizky mencoba mencairkan suasana. Ibunya pun mengangguk setuju. Iya Riz, kehadiran Windy benar-benar membuat rumah ini terasa lebih hidup. Saya yakin kamu akan bahagia di sini. Windy pun tersenyum, namun hatinya dipenuhi dengan berbagai pikiran meski mertuanya terlihat sangat ramah dan juga hangat. Windy pun benar-benar merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keramahan itu. Namun dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupannya. Malam itu setelah mertuanya masuk ke dalam kamarnya, Rizky dan juga Windy pun berbincang di kamar mereka. Gimana perasaan kamu sayang?
Tanya Rizky sembari memeluk Windy dari belakang. Nyaman kan di sini? Windy hanya mengangguk meski sedikit ragu. Iya mas, nyaman kok. Cuma masih perlu penyesuaian aja. Rizky pun tersenyum dan mencium kening Windy. Sudah, pokoknya kamu santai saja sayang. Ibu memang kadang terlihat tegas, tapi hatinya baik kok. Kamu pasti bisa cepat akrab sama ibu. Windy hanya bisa mengangguk lagi, dan kali ini dengan keyakinan yang lebih serius. Iya mas, pokoknya aku akan berusaha semampuku. Kehidupan Windy dan juga Rizky setelah pernikahan dimulai dengan segala kebahagiaan yang bisa diimpikan oleh pasangan baru. Rizky yang selalu sibuk bekerja setiap hari pulang dengan senyum hangat di wajahnya. Sementara Windy menyambutnya dengan penuh cinta. Mereka pun akhirnya menjalani hari-hari penuh kebersamaan dengan tawa dan canda yang mengisi setiap sudut rumah. Setiap malam, Rizky akan menceritakan kejadian-kejadian lucu di kantornya, dan Windy dengan senang hati mendengarkan sembari menyajikan makan malam favorit suaminya. Mas tahu nggak? Hari ini ada pelanggan yang aneh loh mas. Masa iya sampai salah order sampai 3 kali mas? Windy pun tertawa kecil saat mereka duduk di meja makan. Rizky tersenyum mengangkat alisnya. Waduh, yang sabar ya sayang. Memang bisnis online itu nggak selalu mudah, tapi itu tandanya bisnismu itu semakin laris. Semoga aja ya mas. Aku cuma ingin semuanya itu berjalan lancar, dan yang penting kamu pulang selalu bahagia. Balas Windy sembari menatap suaminya dengan penuh kasih. Rizky pun mengangguk, merasa nyaman dengan kehidupan yang sedang mereka jalani. Meski Windy sibuk dengan bisnis online-nya yang mulai berkembang, ia selalu meluangkan waktu untuk menjaga rumah tetap rapi dan memasak makanan yang Rizky sukai. Di sisi lain, ibu mertuanya pun nampak sangat menyayangi Windy. Di setiap pagi, mereka sering mengobrol di dapur dan juga Windy menyiapkan sarapan. Meskipun hubungan mereka nampak harmonis, akan tetapi ada sesuatu dalam cara mertuanya berbicara yang kadang membuat Windy merasa sedikit canggung. Win, kamu tahu kan kalau Rizky itu anak yang spesial. Ibu itu selalu memastikan dia itu mendapatkan yang terbaik, ucap ibunya Rizky sembari mengaduk kopi sembari matanya menatap tajam ke arah Windy. Windy hanya tersenyum meski sedikit gugup. Iya bu, saya juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Mas Rizky. Mertuanya tersenyum tipis, namun ada kilatan di matanya yang sulit ditafsirkan. Iya tentu itu yang saya harapkan. Keluarga ini butuh sosok wanita yang kuat dan bisa diandalkan, Win. Windy mengangguk meski dalam hatinya ia mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Meski mertuanya selalu nampak ramah dan juga perhatian, akan tetapi ada sesuatu dalam cara mertuanya berbicara yang membuat Windy merasa harus selalu waspada. Hari-hari pun berlalu dan Windy semakin terbiasa dengan rutinitas barunya sebagai seorang istri. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan untuk Rizky dan juga mertuanya. Setelah itu ia pun memulai mengurus bisnis online-nya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan, mengemas pesanan dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Meski lelah, Windy merasa puas bisa melakukan semuanya dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terasa. Mertua yang awalnya selalu memuji Windy kini mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia sering mengomentari penampilan Windy dengan nada yang agak menyindir. Win, kamu kenapa sih Win? Sekarang itu kok jarang dandan. Kayaknya dulu waktu baru menikah kamu itu selalu terlihat rapi dan juga cantik, ujar mertuanya kepada Windy sembari memandang Windy dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mendengarkan hal itu, Windy pun tersenyum lemah mencoba tidak memperlihatkan kegelisahannya. Maaf bu, saya itu hanya terlalu sibuk akhir-akhir ini, tapi saya akan mencoba lebih memperhatikan penampilan saya lagi bu. Mertuanya pun mengangguk pelan, namun senyumannya nampak dingin sekali. Sebaiknya begitu Win. Rizky itu suami yang hebat. Dia itu layak mendapatkan istri yang selalu tampil menarik. Kritikan-kritikan kecil semacam itu semakin sering terdengar yang membuat Windy mulai terasa tidak nyaman.
Setiap kali ia berjalan melewati ruang tamu ataupun dapur tanpa mengenakan make up atau dengan rambut yang hanya diikat sederhana, mertuanya akan mengeritkan kening seolah-olah Windy sedang melakukan sesuatu yang salah. Rizky pun yang dulunya selalu memuji Windy atas kerja kerasnya juga mulai berubah. Suatu malam setelah pulang bekerja, Rizky nampak lebih lelah dan biasanya saat Windy menyambutnya dengan pelukan. Akan tetapi Rizky nampak sedikit menghindar meski dia tetap berusaha tersenyum. "Sayang, kamu gak kepikiran buat dandan seperti dulu lagi toh?" tanya Rizky tiba-tiba saat mereka sedang duduk di sofa menikmati waktu bersama. Windy pun terdiam sejenak mencoba menenangkan hatinya yang tiba-tiba terasa sesak. Maaf mas, aku hanya terlalu sibuk dan lelah akhir-akhir ini mas. Tapi aku akan mencoba lebih memperhatikan penampilanku lagi. Windy mengangguk pelan, akan tetapi Windy bisa melihat ada bayangan kekecewaan di matanya. Sejak saat itulah Windy mulai bisa merasakan ada jarak yang perlahan-lahan mulai terbentuk di antara mereka. Rizky yang dulunya selalu antusias pulang ke rumah kini nampak lebih sering diam dan sibuk dengan pikirannya sendiri. Sementara itu, mertuanya yang terus mendesak Windy untuk lebih fokus pada urusan rumah tangga. Setiap hari ia memberikan nasihat-nasihat yang terdengar seperti perintah terselubung. "Win, kamu itu harus ingat, wanita itu cerminan suaminya. Jika kamu tidak menjaga penampilanmu, apa nanti kata orang tentang Rizky?" ucap mertuanya suatu pagi dengan nada yang semakin tajam. Windy pun mencoba bertahan meski hatinya semakin hari semakin tertekan. Ia merasa seperti sedang kehilangan dirinya sendiri. Windy yang dulu penuh dengan semangat dan juga percaya diri dengan penampilan yang dulu selalu dipuji kini menjadi sumber kritikan, yang membuat Windy merasa semakin tak berharga di setiap malam saat berbaring di samping Rizky. Windy pun mencoba mencari kembali rasa nyaman yang dulu selalu ada, namun semakin ia mencoba semakin terasa bahwa sesuatu telah berubah di balik senyuman mertuanya yang nampak hangat itu. Dan juga sikap Rizky yang semakin dingin. Windy pun merasakan ada sesuatu yang mulai memudar dalam pernikahan mereka. Sesuatu yang dulu begitu indah dan membahagiakan kini mulai terasa hilang dan penuh tekanan. Hari-hari yang awalnya penuh dengan kehangatan mulai berubah menjadi dingin dan suram bagi Windy. Rizky, suaminya yang dulu begitu perhatian, kini sering pulang larut malam dengan berbagai alasan yang terdengar semakin tak masuk akal. Windy pun berusaha mengerti dan mendukung suaminya. Akan tetapi, rasa khawatir dan juga cemas mulai menggerogoti hatinya. Rizky semakin sering menghindarinya dan Windy pun tak bisa memperbaiki perubahan itu. Malam itu, saat Rizky pulang lebih larut dari biasanya, Windy pun mencoba menanyakan dengan lembut. Mas, kamu baik-baik saja kan akhir-akhir ini? Aku lihat kamu itu sering sekali pulang larut malam. Sebenarnya ada masalah apa sih mas di kantor? Rizky yang biasanya menghindari percakapan semacam ini kini menjawab dengan nada datar. "Tidak ada apa-apa Win, cuma banyak kerjaan saja." Windy sebenarnya ingin mempercayai suaminya, namun ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya itu. Apalagi kini Rizky tak pernah memanggil Windy dengan kata sayang seperti yang sering ia ucapkan dulu. Firasat Windy benar-benar diuji ketika pada suatu hari tanpa sengaja ia melihat sebuah pesan masuk ke ponsel Rizky, pesan dari seseorang yang bernama Andin. Mas, Andin itu siapa sih mas?" tanya Windy dengan nada penuh kecurigaan. Rizky yang biasanya tenang kini terlihat gelisah. Dia itu cuma teman kerja Win, jangan mikir yang aneh-aneh lah." Akan tetapi sejak saat itulah nama Andin terus terngiang di kepala Windy. Dia mulai merasakan kehadiran Andin di antara mereka. Meski belum pernah bertemu langsung, Rizky yang biasanya jarang bercerita tentang kesehariannya di kantor kini nampak sering menyebutkan nama Andin, seolah-olah wanita itu bagian penting dari hidupnya. Rasa cemas Windy pun semakin membesar. Puncaknya terjadi ketika Rizky mulai membawa Andin ke rumah tanpa rasa malu ataupun bersalah.
Andin merupakan seorang model muda dengan pesona yang tak bisa disangkal, nampak sangat percaya diri. Ketika pertama kali Andin melangkah ke dalam rumah itu dengan langkah yang anggun dan juga senyum yang menggoda, Windy merasa seperti dunia ini pun runtuh di hadapannya. Sembari mengulurkan tangannya, Windy pun terkejut, hatinya bergetar. Ia pun berusaha tetap tenang dan menjabat tangan Andin. Akan tetapi, di balik senyum yang dipaksakan itu, Windy merasakan sesuatu yang janggal. Rizky dan juga Andin berbicara dengan keakraban yang seharusnya tidak dimiliki oleh suami dan juga seorang teman. Ibu mertuanya pun yang melihat kedekatan antara Andin dan juga anaknya tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Justru sebaliknya, ibu mertuanya kala itu terlihat sangat senang dengan kehadiran Andin dengan cara yang halus tapi menusuk mulai menyudutkan Windy. Andin, hari ini kamu terlihat cantik sekali. Tubuhmu juga terlihat terjaga. Dulu itu Windy juga begitu, tapi sekarang kamu bisa lihat sendirilah, ucap mertuanya sembari tersenyum, namun dengan tatapan tajam ke arah Windy. Windy yang mendengar ucapan itu hanya bisa menahan sakit di hatinya. Ia tahu bahwa ibu mertuanya tak pernah benar-benar menerimanya sebagai seorang menantu. Kini dengan kehadiran Andin, semua harapan yang dimilikinya pun untuk menjadi bagian dari keluarga ini nampak hancur seketika. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Andin menjadi semakin sering dan Rizky mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan menunjukkan ketertarikannya kepada Andin. Mereka sering pergi bersama dan bahkan tak ragu untuk membawa Andin pulang saat Windy masih berada di rumah. Windy merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, sedangkan mertuanya juga semakin hari semakin terang-terangan mendukung kehadiran Andin. Baginya, Andin adalah sosok menantu yang sempurna, muda, cantik, dan penuh pesona. Sementara Windy dengan penampilan yang semakin hari semakin sederhana dan belum juga memberikan cucu sudah dianggapnya sebagai beban keluarga. Kamu itu harus bisa seperti Andin. Rizky itu butuh seseorang yang bisa membanggakan di hadapan teman-temannya, bukan malah seseorang yang hanya sibuk di rumah dan jualan online terus, ucap ibu mertuanya yang begitu menyakitkan bagi Windy. Dia merasa tak ada lagi yang berpihak kepadanya. Bahkan Rizky yang dulu mencintainya sepenuh hati kini telah berpaling darinya. Lalu tibalah hari ketika semuanya berujung pada rencana yang tak pernah terduga. Mertuanya yang sudah merasa cukup dengan kehadiran Windy mulai merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Suatu hari saat Windy sedang merapikan kamar, tiba-tiba saja kala itu mertuanya datang dengan wajah yang terlihat serius. Win, ada sesuatu yang hilang dari kamar saya. Apakah kamu melihat perhiasan kalung berlian saya? Windy yang bingung menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak pernah menyentuh perhiasan ibu. Akan tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba saja mertuanya kala itu dengan dramatis langsung membuka tas Windy dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil. Lalu ini apa? Ini apa, Win? Tega bener kamu itu, sampai-sampai mencuri perhiasan ibu, ucap ibunya lagi dengan nada dingin. Windy pun terkejut. Dia baru tahu perhiasan itu bukanlah miliknya dan dia yakin tidak pernah memasukkannya ke dalam tasnya. Bu, ini bukan punya saya, Bu. Saya tidak tahu bagaimana bisa ini berada di sini. Sudah, Win. Cukup, Win. Ini sudah terlalu jauh. Saya tidak bisa lagi mempercayaimu, ucap Rizky dengan secara tiba-tiba datang di kamarku. Ya, ia nampak tidak percaya lagi kepada Windy. Dalam sekejap, kehidupan yang dibangun Windy pun runtuh seketika. Ia diusir dari rumah yang pernah menjadi tempat perlindungannya. Dengan hati yang hancur, Windy akhirnya pergi meninggalkan semua kenangan di belakangnya. Akan tetapi, meski tampaknya semua telah berakhir, Windy masih memiliki harapan dalam hatinya. Dia tahu bahwa kebenaran akan terungkap dan dia akan mendapatkan kembali kehormatan serta kehidupan yang telah direnggut darinya. Hari-hari setelah pengusiran dari rumah, Rizky terasa seperti mimpi buruk bagi Windy. Dengan hati yang hancur dan tanpa keputusan yang resmi tentang perceraian mereka, Windy pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya.
Di sana disambut dengan suasana penuh dengan cinta dan perhatian, memberi Windy sedikit ketenangan meskipun luka batin yang sangat mendalam. Sulit sekali untuk disembuhkan. Ibunya Windy pun langsung memeluknya dengan erat saat ia tiba di rumah Windy. "Nah, kamu tidak apa-apa kan?" tanya Bu Wina dengan suara penuh kekhawatiran. Windy hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Aku merasa semua ini salahku, Bu. Aku benar-benar merasa terbuang, Bu." Ibunya pun menyeka air mata putrinya dan mengelus punggungnya dengan sangat lembut. "Sudah, Nak. Kamu tidak sendiri, Nak. Kami ada di sini untukmu. Kamu harus kuat ya." Windy pun tahu bahwa meskipun hatinya masih terluka, ia harus tetap bangkit. Keputusan untuk fokus pada bisnis kosmetiknya adalah langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan diri dan juga kehidupannya. Dengan tekad yang kuat, Windy pun kembali aktif mengelola bisnis online-nya. Dia bekerja keras, sering begadang hingga larut malam untuk memastikan semua pesanan dipenuhi dan pelanggan pun merasa puas. Setiap produk yang dikirimkan adalah bentuk usahanya untuk meraih kembali kebanggaan diri. Hari demi hari, bisnis kosmetik Windy mulai menunjukkan hasil. Keberhasilan kecil demi kecil membangun kembali rasa percaya dirinya yang hilang. Ia mulai memperhatikan bahwa meskipun ia menghadapi banyak kesulitan, dukungan dari keluarga dan juga kegigihannya membantu membangun kembali kehidupan yang runtuh. Windy merasa semakin kuat dari hari ke hari. Di sisi lain, kehidupan Rizky yang dulu nampak mengkilap dengan Andin ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Andin yang awalnya dianggap sebagai penyelamat hidup Rizky mulai menunjukkan sisi gelapnya dengan penampilan glamor dan juga perilaku yang penuh dengan gejolak. Andin mulai sering keluar malam untuk berpesta menghabiskan uang Rizky. Tanpa memikirkan dampaknya, suatu malam Rizky pun pulang dari kantor dengan wajah yang muram. Andin baru saja pulang dari sebuah pesta mewah dan nampak tidak peduli dengan kondisi Rizky. "Kamu itu dari mana saja sih, Andin?" tanya Rizky. "Aku kan sudah bilang, aku butuh waktu untuk bersenang-senang," ujar Andin dengan nada sinis saat Rizky menegurnya. Rizky terus-terusan menghadapi kenyataan pahit dengan penyesalan yang mendalam dan kesadaran tentang kesalahannya. Rizky menyadari betapa besar kerugian yang harus ditanggung akibat tindakan sembrononya. Sementara Windy melanjutkan hidupnya dengan kebangkitan dan juga kesuksesan yang baru. Rizky terjebak dalam bayang-bayang kejatuhan yang menyakitkan. Windy yang telah melalui banyak cobaan dalam hidupnya kini berdiri dengan kepala tegak. Rizky yang telah menyia-nyiakan cinta sejatinya demi nafsu dan juga ambisi sesaat kini merasakan karma dari tindakannya sendiri. Rizky yang dulunya bersekongkol dengannya kini harus menanggung hidup dalam penyesalan karena keserakahan dan ambisinya. Namun bagi Windy, lembaran baru sudah terbuka. Tanpa melihat ke belakang, ia pun melangkah maju meninggalkan semua kenangan buruk di masa lalunya. Windy telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dengan memuaskan orang lain, melainkan dengan mencintai dan menghargai diri sendiri. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.